Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, Alhamdulillah, sudah bergabung dengan kita Abuya K. Haji Husain Muhammad, pengasuh dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Cirebon, sekaligus juga pengasuh dari Fahmina Institute. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Buya. Amin, amin. Terima kasih sama-sama Amin. ya. Amin ya Allah, makasih. Buya, malam hari ini kita mau mendengarkan mau'idhah hasanah dari Buya terkait tentang pesan sufi, kaitannya dengan wabah atau musibah yang sedang melanda kita semua ini tentang wabah corona. Nah, sebelum kita mulai, kita ajak pemirsa, kita bacakan suratul Fatihah untuk para muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh kita. Semoga arwah beliau-beliau selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya, karena memang beliau ini alhamdulillah di tengah kesibukannya bisa mengisi hikmah-hikmah pada malam di bulan Ramadan ini, terutama untuk kita semua pemirsa IG Nahdlatul Ulama. Silakan Buya. Ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala ibadihi alladzina istafa wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Para pengurus PBNU, para ulama, para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan ini. Meskipun saya sebetulnya juga mungkin bukan orang yang tepat untuk bicara tentang hal ini ya. Tapi saya mencoba belajar sajalah. Ada banyak sekali tokoh NU yang sangat piawai di dalam isu atau dimensi sufisme ini. Baiklah. Pertama-tama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa COVID yang telah menyebar ke seluruh dunia dan sempat terus menimbulkan kegaduhan besar di dunia ini, bahkan kematian banyak sekali, lebih dari 1 juta. Itu menurut saya adalah kehendak Allah. Apa yang menimpa kita dalam kehidupan ini adalah kehendak Allah. Al-Quran mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Muhammad, katakanlah kepada seluruh umat manusia, apa tidak akan mengena kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Pelindung bagi kita semua. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang-orang yang percaya kepada Allah. Al-mu'minun, saya kira makna genuinnya adalah siapapun di antara umat manusia yang percaya kepada Tuhan, itu hendaklah memasrahkan dirinya kepada Dia, tawakal Allah. Takdir itu sesudah kita terjadi. Kita baru mengetahui bahwa itu sebuah takdir ketika dia telah jatuh. Sebelumnya kita tidak tahu. Kita harus berusaha terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa ini bukan kutukan Tuhan.
Ini bukan kutukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Ada sebuah hadis qudsi ya, yang saya kira terkenal sekali. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Inni haramtu az-zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tadzalamu. Fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan, melarang diriku untuk melakukan kezaliman. Maka aku jadikan larangan kezaliman itu di antara kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Maka kalian jangan saling menzalimi. Ini, kalau begitu apa? Kalau begitu COVID-19 atau bencana yang lain itu apa sesungguhnya? Al-Quran sudah banyak sekali menyebutkan ini adalah ujian. Ujian bagi kalian yang hidup. Ada ayat Al-Quran. Banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan Allah kepada hamba-hambanya itu disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk yang banyak sekali. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini luar biasa. Kami, Allah, akan menguji kalian semua dengan sedikit saja rasa takut, lapar, kekurangan uang, kekurangan harta, dan kekhawatiran atas jiwa, nyawa, dan sebagainya. Dan juga adalah buah-buahan. Ini adalah bentuk-bentuk yang menjadi kegemaran, menjadi harapan, menjadi keinginan, menjadi hasrat-hasrat manusia yang ingin terus-menerus dipertahankan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang juga tanpa mengindahkan yang lain-lain. Jadi satu adalah kesabaran kita dituntut. Yang kedua sebetulnya saya selalu mengatakan bahwa ini adalah ujian atas komitmen kita kepada nilai-nilai atau moralitas kemanusiaan yang saya kira sudah lama sekali menunjukkan kehancuran. Orang sudah tidak peduli satu atas yang lain. Hasrat-hasrat diri terus dikobarkan tanpa melihat orang lain. Kita biasa mengentuk kapitalisme dan sebagainya yang menghancurkan semua. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi alam semesta diganggu oleh kecenderungan yang haus akan kekayaan, kenikmatan hidup di dunia ini. Ini sesungguhnya adalah cobaan-cobaan Allah. Coba dicoba. Dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Gitu kan? Ini cara Allah memberikan ujian itu. Jalan keluarnya satu, sabar. Apabila mereka ditimpa musibah, maka kembalikanlah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Di dalam ayat yang lain agak jelas sekali ya. Misalnya dalam Al-Mulk 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini mencakup ayat ini sangat mencakup. Satu, di tangan Tuhanlah semua kekuasaan. Tuhan dapat melakukan apa saja. Karena ini semua milik Tuhan. Kita ini ada karena Tuhan. Dan kita nanti juga tidak ada karena Tuhan juga. Kita akan kembali kepada Allah dengan bertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama di dunia ini. Jadi, Maha Suci Allah yang di tangannya ada kekuasaan. Dialah
Mohon maaf Bu ya, ini agak masalah sedikit dengan audio nih. Mohon maaf Bu ya, nggak kedengeran Bu audionya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Para pemirsa, alhamdulillah Buya sudah menyampaikan luar biasa. Nah, kita sambil menunggu audionya beliau ini lagi dibenarkan. Kita dengar tadi Buya menyampaikan banyak hal terkait tentang kehendak Allah, bahwa virus ini menjadi kehendak Allah, takdir Allah, bukan kutukan Allah. Kira-kira begitu. Buya menyampaikan ini ujian yang harus kita sikapi. Buya, sudah dengar? Mohon izin. Oh, nggak ada suaranya ya, Buya ya. Mohon maaf. Nah, kita sambil menunggu nanti. Jadi Buya juga menyampaikan tentang ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Di situ juga ada kesabaran kita, kesabaran umatnya Nabi Muhammad yang lagi diuji sama Allah. Gimana kita menyikapi terkait COVID-19, terutama di bulan Ramadan ini. Nanti kita akan mendengarkan banyak hal dari Buya, juga sikap kita. COVID-19 adanya di bulan Ramadan lagi. Nah, ini kita akan tanyakan ke Buya. Apa sih sikap kita? Nah, kita lihat. Semoga nggak ada masalah. Buya? Belum kedengaran audionya ya, suaranya. Kita sambil menunggu para pemirsa. Nanti kita juga akan mendengar apa yang disampaikan Buya ini, Buya Husein, terkait sikap atau bagaimana kaum sufi itu menyikapi wabah. Bagaimana sikap mereka kepada Allah, kemudian bagaimana sikap mereka juga kepada umat atau kepada jamaahnya. Nah, ini penting kita ketahui, penting kita belajar, kita menyerap hikmah dari Buya Husein Muhammad. Sudah masuk Buya suaranya? Atau kita keluarkan dulu nanti masuk lagi? Nah, iya Buya suaranya belum stabil. Kita sambil menunggu nggak apa-apa ya. Beliau juga mengajarkan ke kita, nanti ini mau saya tanyakan nih, terkait doa wabah. Saya baca di Alif ID, kalau nggak salah itu, Buya ngajarin ke kita, salah satu bacaan yang biasa kita baca sebetulnya. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitonin wahammat wa min kulli ainin lammat. Ini mau kita tanyakan ke Buya, tapi kebetulan lagi ada trouble. Kita sambil menunggu ya, mudah-mudahan bisa lagi. Kita mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Para pemirsa doain. Saya juga deg-degan. Alhamdulillah dia bisa masuk ini. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Mohon maaf. Sudah jelas Buya. Silahkan Buya. Silahkan dilanjutkan. Ya. Buya. Oke, jelas. Ini jelas. Tadi ada pertanyaan Buya. Jadi begini. Jadi apa yang disampaikan Buya tadi terkait kehendak Allah, kemudian takdir Allah, bahwa ini semua adalah ujian dari kesabaran kita. Nah, ini para pemirsa pengen tahu kira-kira atau seperti apa sih sikap kaum sufi ketika kena wabah.
baik sikapnya ke Ya, Allah ya. maupun sikapnya kepada umat, Buya. Oke, itu yang akan saya kira akan saya mengantar dulu, kemudian apa yang harus dilakukan. Siap, Bagaimana Buya. cara orang sufi melaksanakan ini. Jadi latar belakangnya dulu, Siap, Buya. mengapa ada, untuk kenapa Allah menurunkan ini, dan kita harus bagaimana sikapnya. Dan nanti Baik, Buya. pandangan kita adalah pandangan sufis, kaum sufi ya. Ah, gini, seorang sufi besar, master sufi, yang sangat terkenal, dan menjadi pujaan kita semua. Al-Ibta'illah As-Sakandari misalnya, penulis terkenal tentang Al-Hikam itu, beliau mengatakan begini, La tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abra illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajibun atiha. Beliau mengatakan gitu. Kau tak perlu cemas. Ini agak trouble lagi, maaf, Buya. Agak. Para pemirsa, kita bersabar. Bagus sekali apa yang beliau paparkan ini. Subhanallah, beliau menyampaikan baru saja mau menyampaikan tentang kaum sufi sikapnya seperti apa. Nah, ini bagian dari ujian kesabaran kita. Ujian kesabaran kita, semoga kita sabar menunggu hikmah-hikmah yang keluar dari beliau. Nah, kita minta nanti tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu ya. Sudah? Sudah, Bu Kedengaran? ya. Silakan, Bu. Kedengaran, Bu ya. Ya, oke. Jadi, oke. Jadi selalu akan ada dua rit, dan ini sebetulnya renungkan sebaik-baiknya. Keberadaan yang kita tidak sukai sesungguhnya adalah membuat eksis di tengah kita. Dan manusia berada di tengah-tengah. Dia bisa melakukan kebaikan, atau bisa melakukan terjerumus dalam godaan-godaan setan dan sebagainya. Jadi kecermatan, kehebatan manusia itu di sini justru kemampuan mengendalikan dua hal. Masih dengar nggak nih? Nah, ada satu, oke, ada satu, menurut saya ya, seorang sufi besar jauh sebelum Islam hadir, yaitu Socrates. Socrates, gurunya Platon. Platon, gurunya Aristo. Mereka para sufi besar. Terserah Anda tidak setuju atau tidak. Setuju, Bu ya. Kita ikut dengan Bu ya. Agak trouble lagi nih. Mohon maaf, Bu ya, suaranya. Suaranya, Bu ya. Bu ya, mohon izin Bu ya, mohon maaf Bu ya. Nggak kedengeran nih Bu ya.
Mohon izin Buya. Buya suaranya nggak kedengeran lagi nih. Maafin Buya. Sinyal mungkin di sana Buya ya. Iya. Para pemirsa menanyakan nih Buya, mohon maaf. Bu, kedengeran nggak? Kedengeran Buya? Mohon izin Buya, suaranya nggak kedengeran. Iya, kita sabar, kita menunggu para pemirsa. Semoga menambah pahala dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum ya. Mungkin pakai headset kali ya Buya ya. Mohon izin Buya, mohon maaf. Iya, seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf. Mungkin sinyalnya di sana Buya. Iya, sebentar kita coba keluarkan dulu beliau. Coba kita masukkan. Saya keluarin dulu Buya ya, maaf ya. Semoga Allah kasih beliau kesehatan, Allah panjangkan umur, dan semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat di dunia dan tentunya di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi kita mohon izin Bu ya, saya putus dulu, nanti kami undang kembali Bu ya. Kita masih menunggu para pemirsa, padahal bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Buya. Beliau juga mengutip apa yang disampaikan Ibnu Athaillah, bahkan tadi sudah sampai ke Sokrates dan Plato. Nah ini alhamdulillah beliau sudah hadir kembali. Silakan dilanjutkan Buya, mohon maaf. Oke, jadi saya menyampaikan. Iya, nggak kedengeran, masih nggak kedengeran Bu ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Kami sabar Bu ya, insya Allah. Kami sudah senang sekali, alhamdulillah bangga bisa ngaji sama Buya. Kita bisa memetik hikmah dari apa yang Buya sampaikan. Nah, ini semoga menjadi tambahan pahala dari amalan-amalan atau ibadah-ibadah kami, Buya. Nah, pemirsa, karena beliau juga kasih waktu ke kita juga tidak begitu banyak, karena di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah beliau masih mau hadir di tengah-tengah kita, masih mau memberikan untayan hikmah, untayan mutiara hikmah kepada kita semua. Kita coba lagi, kita nggak putus asa, bismillah, kita dengarkan hikmah-hikmah yang beliau sampaikan nanti.
Assalamualaikum Buya. Oke. Gimana? Iya Buya. Oke. Oke ya, Iya. dengar ya. Dengar Buya. Baik, terus. Saya akan teruskan dah. Ya, saya teruskan ya. Halo? Iya, coba gambar videonya ini belum tampak Buya, mohon maaf. Gambar videonya belum tampak gitu. Nggih, nggih. Apa ya? Jika. Ya. Mana dulu. Bentar. Ya. Aduh. Apa ya? Kok nggak bisa semuanya nih? Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sabar pemirsa. Oke. Sudah Sudah ya? Buya. Baik. Mohon maaf para pemirsa nih. Nggak tahu Iya, siapa yang alhamdulillah. dari problemnya. Oke, saya teruskan aja, Mas. Siap Buya. Silahkan dilanjut Buya. Jadi Socrates mengatakan, ketika aku mencari-cari akar dari semua problem kehidupan ini, maka aku menemukan kematian. Ya, aku menemukan kematian. Dan sebetulnya ini akhir daripada persoalannya. Ada tua, ada sakit, itu adalah hal-hal yang menjadi problem kehidupan manusia. Karena manusia ingin selalu eksis 1000 tahun lagi, ingin hidup dan dalam keadaan kenikmatan yang terus-menerus kan. Nah, Socrates mengatakan kemudian, saat aku menjumpai kematian, aku mengetahui bagaimana seharusnya aku menjalani hidup. Aku tahu kemudian bagaimana seharusnya aku menjalani hidup ini. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga. Adanya sakit, adanya wabah misalnya ini, adanya kematian itu sebetulnya manfaatnya banyak. Itu banyak sekali. Aksiru min dzikri hadhil ladzat, kata hadis Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan hidup. Begitu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dengan ini Allah ingin menguji kamu tentang kesabaran kamu, tentang eksistensi kamu, tentang bagaimana komitmen kamu kepada moral-moral kemanusiaan. Itu yang selama ini kamu acuhkan, kamu singkirkan sebagainya. Nah, begitu. Terus saya kira ada pandangan yang menarik. Buya, videonya ini nggak muncul, tapi nggak apa-apa ya Buya ya, pemirsa mendengarkan kok. Nggak apa-apa, mendengarkan pemirsa juga. Alhamdulillah mendengarkan nih. Ini ada baik, pertanyaan, ada pertanyaan Buya. Ya, silakan. Kalau pertanyaan yang Buya, saya kan baca di Alif ID itu. Teman-teman juga nanya terkait doa Buya itu yang a'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitonin wa hamatu min kulli ainin lamat itu. Nah, betul sekali itu. Menurut saya itu, doa itu mencakup banyak sekali. Saya mencari sesuatu doa yang ya mungkin saja yang lain banyak ya. Apa? Bilailatul rumati syai'ul wala fisama wasimul alim, itu banyak sekali. Tapi saya memilih ini. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamat. Jadi ada setan di situ, ada hama di situ, ada mata-mata yang caci maki kita semuanya. Menurut saya itu mencakup. Ini ada dunia kemanusiaan, kuliah lamah itu tadi. Kemudian juga setan yang selalu mengganggu kita semua, membujuk kita, mengantarkan kita seakan-akan apa yang kita tahu mereka tawarkan itu baik, tetapi sesungguhnya menjerumuskan semuanya dan sebagainya, kenikmatan itu. Dan jadi itu doa yang komplit. Kalau saya memilih itu doa yang komplit. Saya mencoba menerka Buya, mohon izin, mohon maafin. Min kulli ainin lamat itu hubungannya dengan moralitas kemanusiaan gitu. Betul. Jadi harus peka gitu ya Buya ya, kira-kira. Iya betul, itu yang saya katakan. Jadi
Menggunakan lama itu adalah moral kemanusiaan yang saling mencaci maki, saling hoax, saling fitnah, membenci, itu loh. Yang sekarang sudah luar biasa keadaan kita di dunia yang mayoritas beragama Islam, begitu ya. Oke, saya akan dua kata-kata lagi ya, karena saya juga harus mengaji lagi nanti. Ini baik, pandangan Imam Syafi'i yang sangat menarik sekali. Ja'il ayyama taf'al ma tasha. Qatib nafsan idha hakamal qada'u. Wala tadza' li nazilatil layali. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Fakun rajulan alal ahwari jilda. Washimatuka samahatu wal wafa'u. Syair yang sangat indah. Biarkan hari-hari berjalan sesukanya. Ini keputusan Allah ya. Tenangkan jiwamu bila keputusan Tuhan telah tiba. Qada Allah sudah ditetapkan seperti kita alami sekarang. Tak usah kau panik. Tak usah kau kacau pikiranmu. Bila malam-malam datang membawa gelisah. Segala peristiwa dalam kehidupan tak akan abadi. Jadilah manusia yang tabah menghadapi kemelut kehidupan. Tetaplah kau santun dan setia. Masya Allah, ini saya menangis betul. Iya, luar biasa ini. Oke, sekarang terakhir. Iya. Jadi nanti terakhir, kemudian kita minta doanya Buya. Minta didoain sama. Masya Allah. Nah, ini nih gua. Tokoh besar lagi, gurunya Maulana Rumi. Seorang sufi semacam darwish. Berjalan kemana-mana dengan keadaan menawarkan kebaikan-kebaikan pada masyarakat. Ini ngomongnya itu. Di dalam Qawaidul Ashqil Arba'un. 40 kaidah cinta. Saya membaca bahasa Arabnya. Qawaidul Ashqil Arba'un. Gini kata-katanya. Mahma hadatha fi hayatika. Mahma badatil asya'u muz'ijatan. Fala tadkhul rubu'al ya'si. Wa hatta law dhallat jami'ul abwabi musadah. Fa inna Allah sayaftahu darban jadidan lak. Ahmid rabbaka. Minastahli alaika an tahmadallaha indama yakunu kullu syai'in ala ma yurab. Fasufi la yahmadullaha ala ma manahahu iyyahu fahasbu bal yahmaduhu aydan ala ma kulli ma harramahu minhu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu dan semengerikan apapun segala sesuatu yang tampak di depan matamu, insya Allah mengerikan. Janganlah sampai putus harapan. Bahkan meskipun semua pintu telah tertutup, jangan putus asa. Allah akan membentangkan jalan baru untukmu. Bersyukurlah kepada Tuhanmu. Dan bersyukur itu mudah jika semuanya berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Oke? Orang mau bersyukur kalau keinginannya dipenuhi, cita-citanya dikabulkan. Tetapi seorang sufi, seorang hamba Allah yang sufi, yang tulus mengabdi kepada Allah. Maknanya mengabdi kepada kemanusiaan tanpa imbalan apapun. Tanpa mengharap imbalan apapun. Bersyukur bukan hanya atas apa yang telah diberikan. Tetapi juga atas apa yang tidak diberikan. Masya Allah. Subhanallah ya. Subhanallah. Itu. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini saatnya sekarang kita menghadapi cobaan Allah, ujian Allah itu. Dengan tetap bersyukur juga.
Ini jangan diharap, Pak, jangan dikira bahwa Allah tidak akan memberikan balasan yang luar biasa sesudah ini. Akan memberikan luar biasa kenikmatan yang lebih daripada apa yang Anda diberikan. Coba lihat sekarang. Kita ini telah merusak alam. Kacau negara, alam semesta. Alam ya, pohon-pohonan, burung-burung, binatang-binatang. Kemudian dihancurkan. Harus oleh manusia, nggak pernah puas. Nah, karena itu mereka sebetulnya dalam keadaan menderita. Mereka itu makhluk Allah. Binatang-binatang itu makhluk Allah. Pohon-pohon itu makhluk Allah. Nah, seharusnya tetap kita jaga, dan itu sama dengan kita memberi makna hidup kepada kita. Jadi sesungguhnya kesalahan bukan pada Allah. Kamu sendiri yang merusak. Dan karena itu mereka lari dan mereka itu sakit, misalnya burung-burung itu sakit, pohon-pohon itu sakit dan sebagainya. Dan itu akan kembali kepada kita juga. Artinya ini bagian dari hukum keseimbangan ya Bu ya? Itu. Kata saya, kalau kita bicara tentang tadi dualitas, ya, ada malaikat, ada setan, iblis, itu sengaja Allah ciptakan untuk keseimbangan itu. Kita tidak bisa berbuat baik kalau tidak ada yang berbuat jahat. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan baik kalau tidak ada yang jahat? Dan itu perjuangan yang luar biasa dari kita semua. Saya kira begitu ya. Saya mau ngaji, maaf saja. Buya, jadi pemirsa minta didoain sama Buya nih sebelum izin doa Buya. Baik, Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala ala sadatina ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyib barakan fihi wa nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wal fawza fil jannah wan najata minan nar. Amin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Amin ya Allah. Wa hamman illa qadarta. Wa la 'aiban illa satarta. Wa la maridan illa syafaita. Wa la daynan illa qadaita. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini was dunya. Amin. A'udzu bikalimatillah tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillah tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillah tammah min kulli syaitan wa hammah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Amin amin. Amin amin amin. Amin. Ayo Kak, ini sudah. Alhamdulillah para pemirsa, telah kita ikuti bersama pengajian di malam bulan Ramadan ini. Semoga menambah keberkahan kita dan menambah pahala dari amalan-amalan ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada trouble sedikit, mohon dimaklumi. Kalau nggak di sini berarti di tempat narasumbernya, begitu juga sebaliknya. Kadang di sini di tempat narasumbernya bagus, sinyal mungkin atau yang lainnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih.